Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 21 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Udranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari aktivitas warga di 3 desa Mandailing Natal terganggu akibat material longsor menutupi badan jalan yang terjadi sejak Kamis sore kemarin. Jalan yang merupakan akses satu-satunya terputus dan terkesan dibiarkan membuat aktivitas warga dan pelajar terganggu. Beginilah kondisi musibah tanah longsor yang terjadi di Desa Raurau Dolok, Kecamatan Tambagan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanah longsor sepanjang 50 meter ini terjadi akibat dinding tebing yang berada persis di bahu jalan longsor dan material lumpur serta kayu besar menutup seluruh badan jalan. Longsor ini terjadi akibat wilayah tersebut diguyur hujan. Selain memutus akses jalan, musibah tanah longsor juga berdampak terhadap aktivitas warga di 3 desa, serta sangat mengganggu aktivitas pendidikan bagi warga terdampak. Seperti halnya aktivitas pendidikan, para pelajar yang biasanya menggunakan kendaraan umum berangkat ke sekolah mereka kini terpaksa harus berjalan kaki melintasi material lumpur dan batang pohon. Bahkan para siswa ini harus melepas sepatu mereka untuk melintasi longsoran agar tetap berangkat ke sekolah. Karena ada longsor, jalan kaki bang. berapa jauh? Lumayan ya. Lumayan. Lumayan jauh sih bang. Tidak adanya pembersihan material lumpur dan batang pohon yang terbawa longsoran membuat kesal warga desa. Warga desa berharap pembersihan material longsoran agar segera dilakukan, mengingat akses jalan yang terputus merupakan akses satu-satunya bagi warga di 3 desa. Tanggul penahan air Sungai Muara Sada di Siabu, Mandailing Natal jebol, menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian warga tergenang dan tidak bisa ditanami. Inilah bekas aliran Sungai Muara Sada di Desa Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang sudah mengering sejak beberapa bulan lalu. Akibat kerusakan tanggul ini, aliran Sungai Muara Sada kini berpindah ke lahan pertanian warga, sehingga ratusan hektar tanaman padi menjadi rusak dan tergenang air. Bahkan sejak 3 bulan terakhir ini, para petani tak lagi bekerja di lahan pertanian mereka. Ratusan hektar lahan pertanian warga di Desa Bonandolok, Lumban Pinasa, dan desa lainnya juga terkena dampak akibat jebolnya tanggul sungai ini. Di hulu sana, sebelah kiri kekeringan, sebelah kanan kebanjiran. Lebih kurang hampir 3 bulan. 3 bulan Pak. Terakhir ini udah 3 bulan. Dulu pun udah pernah juga. Nah, kami gotong royong, musim hujan jebol lagi. Kini para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tanggul yang jebol di hulu sungai agar para petani bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sebuah kafe di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan terbakar hingga sempat menghebohkan warga. Inilah video amatir detik-detik si jago merah melahap kafe yang ada di Dusun Perbai, Desa Air Batu. Pada Kamis malam, 2 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Saat kejadian, kafe baru saja ditutup pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berselang setengah jam, tepatnya pada pukul 24 tepat, tiba-tiba api muncul dari arah depan kafe dan langsung membesar akibat tiupan angin sehingga menghanguskan seluruh bangunan dan isi kafe. Namun beruntung di saat kejadian seluruh karyawan dapat menyelamatkan diri sehingga tidak terdapat korban jiwa.
Pemilik kafe Gudawan menyampaikan kebakaran terjadi pada pukul 24:08 waktu Indonesia bagian Barat dan tidak terdapat korban jiwa. Namun ia hanya mengalami kerugian material. Terjadi kebakaran sekitar, saya dapat kabar dari karyawan ya, pukul 12:08 tadi malam karyawan nelpon bahwasannya kafe terbakar. Untuk korban jiwa tidak ada Pak, hanya kerugian material. Seorang anak berumur 12 tahun tenggelam dan terbawa arus di Sungai Asahan yang berada di Jalan Sabam Sirait, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Korban pun berhasil ditemukan setelah personil Polres Toba, BNPB, TNI, dan masyarakat menyusuri sungai dan menemukan korban berada di dasar sungai yang tidak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Kapolsek Porsea AKP Daniel Aritonang membenarkan penemuan jasad bocah tersebut sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Daniel mengatakan kejadiannya pada Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban bersama adik dan temannya berenang di belakang rumah di aliran Sungai Asahan, di mana korban bersama kedua temannya meloncat ke sungai. Namun korban diduga tidak pandai berenang dan kemudian rekannya mencoba untuk menolong korban dengan cara menarik tangan korban. Namun naas temannya tak mampu menolong korban dan hanyut terbawa arus sungai. Setelah kejadian, rekan korban memberitahu kepada keluarganya. Kemudian personil Polres Toba, BNPB, TNI, dan masyarakat melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar sungai dan akhirnya menemukan korban yang berada di dasar sungai yang tidak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Setelah korban ditemukan, langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Penemuan seorang laki-laki anak yang berumur 12 tahun benar telah memberitahukan informasi dari masyarakat. Masyarakat memberitahukan bahwasanya ada anak tenggelam di perairan Sungai Asahan. Anggota BPD dan organisasi masyarakat juga ikut untuk mencari di Sungai Asahan tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Sibolga memusnahkan barang bukti dari sejumlah kasus tindak pidana yang telah berkekuatan hukum pada periode Januari hingga Mei 2024. Pemusnahan barang bukti dari tindak pidana diantaranya narkoba, rokok tanpa pita cukai, dan belasan telepon selular disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Saiful Alam Yulistana bersama pihak kepolisian dan bea cukai di halaman gedung kantor Kejaksaan Negeri Sibolga. Untuk barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar dan sabu-sabu seberat 38,34 gram dihancurkan ke dalam mesin blender kemudian dilarutkan dengan air. Sementara ratusan batang rokok ilegal yang merupakan sitaan bea cukai Sibolga dimusnahkan dengan dua cara, diantaranya direndam ke dalam air dan dibakar bersamaan dengan barang bukti narkoba. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sibolga menjelaskan pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas barang bukti yang disita dan sekaligus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut benar-benar melawan hukum. Kalau untuk narkoba tadi ganja seberat kurang lebih 357,04 gram. Tadi kita musnahkan dengan cara kita bakar. Untuk sabu-sabu seberat 38,43 gram. Tadi kita musnahkan dengan cara kita masukin di mesin blender, kita siram air, langsung di blender, ya kan, hancur, langsung kita buang di kloset. Untuk barang bukti yang rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai tadi ada 40 karton. Ya pemirsa, kita kembali ke Kota Medan. Puluhan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap terjaring razia di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Akibat razia yang berlangsung, terdapat pemotor yang mencoba kabur dan melawan petugas hingga nyaris menabrak petugas yang sedang melaksanakan razia.
Petugas gabungan unit Lantas Polsek Sunggal bersama tim patroli perintis presisi Satsamamta Polrestabes Medan, TNI dan Disub melaksanakan razia kendaraan. Selain menertibkan kendaraan tanpa dokumen, razia ini dilakukan untuk menjaring sepeda motor hasil curian yang bebas digunakan oleh masyarakat. Satu persatu pengendara yang tidak melengkapi kelengkapan berkendara seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, dan pengendara yang mencurigakan pun diberhentikan. Beberapa di antaranya sempat kabur dari petugas, bahkan seorang pelajar yang berboncengan dan tidak menggunakan helm menabrak petugas kepolisian saat mencoba kabur dari razia. Tak hanya itu, pengendara lain juga terlibat adu mulut dan tidak terima dirinya ditangkap dengan berbagai dalih dan alasan. Kanit Lantas Polsek Sunggal Ibtu Andrea Nasution mengatakan, razia rutin ini dilaksanakan untuk menjaring pelaku curanmor dan kendaraan hasil curian. Dalam rangka Harkamtipmas, ya, guna menemukan kejahatan ataupun pelaku-pelaku 480 kendaraan-kendaraan hasil curian. Ada sekitar 15 unit tanpa dokumen, nanti kita lihat sejauh mana. Mungkin memang ada yang bawa fotokopinya, kita cek nanti. Ya, kita lakukan penindakan. Polsek Sunggal menghimbau kepada seluruh kendaraan untuk melengkapi dokumen kendaraan dan kepada orang tua untuk mengawasi anak serta keluarga seperti para pelajar agar terhindar kegiatan tindak kriminal seperti geng motor dan narkoba. Pemirsa, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali beraksi di sejumlah tempat di Asahan. Dengan modus mengaku sebagai personil Polda Sumut, tersangka melakukan pencurian dan perampasan sepeda motor, lalu dijual ke sejumlah perkebunan sawit sebagai motor bodong. Mendekam di penjara tidak membuat tersangka Dedi Surya jera. Dalam waktu 6 bulan terakhir, tersangka kembali mengulangi kejahatannya. Kali ini dengan modus mengaku sebagai personil polisi. Dalam aksinya, tersangka melakukan razia dan penangkapan mengatasnamakan Intel dan Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara. Sukses menakuti korban dengan mencari kesalahan berlalu lintas, tersangka kemudian merampas sepeda motor korban dengan dalih kejahatan. Modus ini berhasil dijalankan tersangka sebanyak 5 kali. Terakhir, tersangka mencegat dan merampas motor korban dengan mengaku personil intelijen Polda Sumut, sembari menunjukkan identitas palsu. Waktu mancing diam-diam didatangi orang dua inilah pelaku tadi ini. Yeah. Alasan dari Intel Polda tadi itulah ditunjukkan gari sama macam tanda polisi pengenal itu namanya itu. Nah, itulah. Terus dibawa kereta ke orang ini, alasan mau diperiksa di kantor tadi. Bang, janganlah bang, tak tolong juga sama orang ini memang. Nggak dia apa sama orang, bilang aku lah dijaga satu orang yang abang ini bawa kereta aku keluar. Berdasarkan laporan korban, unit Jatanras Polres Asahan akhirnya melakukan perburuan. Tersangka dilumpuhkan saat berupaya kabur dari lahan perkebunan. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dibongkar, dokumen keanggotaan polisi palsu, uang, dan narkoba. Hasil penjualan motor curian digunakan tersangka untuk membeli sabu. Aku sebagai petugas kepolisian dari bagian narkoba, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut secara paksa. Ya, dari keterangan pelaku tadi malam juga sebelum dilakukan penangkapan, pelaku ada membeli narkotika jenis sabu dari kota Tanjung Balai dan digunakan di perkebunan sawit. Selain tersangka Dedi Surya, polisi tengah memburu pelaku lainnya termasuk penadah motor curian dan pemasok narkoba. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bank Indonesia akan menggelar Gerakan Bangga Buatan Indonesia GBBI dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia atau GBWI tahun 2024 dikemas dalam acara Karya Kreatif Sumatera Utara. KKSU ini bertajuk Rapabajuhon Sumatera Utara yang artinya bersama-sama memajukan Sumatera Utara.
Karya kreatif Sumatera Utara digelar bertujuan untuk pengembangan UMKM, peningkatan pariwisata dan penguatan investasi akan digelar 3 Juli 2024 di Istana Maibun, dilanjutkan dengan rangkaian acara KKSU di Daily Park Mall pada hingga 7 Juli 2024. Demikian disampaikan Yura Jalin selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut dalam acara Bincang-Bincang Media atau BBM di Gedung BI kemarin. Kepada media, Yura Jalin didampingi Indra Kuspriyadi, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Wahyu Yuwada, Kepala Divisi Kelompok Perumusan Kekda Provinsi, Adrianta Tarigan, Ketua BMPD Badan Musyawarah Perbankan Daerah, Medan Ran dari Bank Tabungan Negara, memaparkan bahwa KKSU 2024 akan diselenggarakan bersamaan dengan North Sumatra Invest Day 2024 yang merupakan ajang pameran investasi di Sumatera Utara. Yura Jalin menjelaskan GBBI dan GBWI tahun 2024 ini merupakan sebuah gerakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja produk UMKM dan berwisata di dalam negeri. Pada tahun ini Bank Indonesia ditunjuk menjadi Campaign Manager GBBI dan GBWI 2024 dijadwalkan akan dihadiri Gubernur BI Peri Warjio, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024 di Kota Medan, diselaraskan dengan HUT Kota Medan. Secara umum, agenda KKSU 2024 meliputi Headfirsting Gernas BBI dan BWI pada 3 Juli 2024 di Istana Maibun dengan kegiatan meliputi selebrasi program pengembangan UMKM, pariwisata, dan investasi, pameran produk unggulan Sumut, dan diberiakan dengan penampilan penyanyi jebolan Indonesian Idol, Liodra, dan Lebah Begantung. Guru besar dari Swiss menjadi pembicara pada seminar yang diprakarsai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nomensen, Kota Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menghadirkan sejumlah narasumber dari lulusan Universitas Internasional pada seminar Nomensen International Conference Social Politics, Law Education, Economics, and Psychology di Universitas HKBP Nomensen Medan kemarin. Narasumber yang mengisi seminar adalah guru besar dari Institute of Technology Ladkrabang, Negara Swiss Association, Profesor Dr. Alexander J. Klem, Doctor of Philosophy, dosen dari Association University Thailand, Dr. Aaron Loh, Profesor Dr. Subarudi, usahawan internasional diaspora Indonesia, Berry Simorangkir, Brin Medan, M. Woods. Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, Richard Napitupulu mengharapkan melalui event ini dapat menjadi pendorong untuk aktivitas konferensi dalam berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman, di mana gagasan dan berbagai ide yang dituangkan akan jadi jurnal internasional. Selain itu juga akan menjadi motivasi yang baik buat fakultas dan membuat Nomensen ramah dengan konferensi internasional dalam membangun jejaring lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir dengan keynote speaker yaitu Dr. Nuh dari Thailand, Dr. Alexander dari Switzerland, dan Profesor Dr. Suburudi daripada BIN, dan juga ada Pak Kompol Andika dari Polrestabes Medan, dan juga Bapak Barry Simorangkir, salah satu diaspora di Jawa Umulak dari Amerika yang kedepannya akan memberikan waktunya untuk pengembangan daripada Sumatera Utara. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan dalam kata sambutan dan juga dari para narasumber, bahwa diharapkan mahasiswa bisa memperoleh nilai-nilai kehidupan daripada narasumber yang sudah memberikan berbagi pengetahuan daripada pengalaman dan ilmu yang mereka peroleh. Sementara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nomensen Medan, Nalom Siagian menjelaskan, melalui seminar ini diharapkan mampu mengangkat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nomensen Kota Medan dalam bidang penelitian dan akreditasi. Tentu harus melakukan seminar internasional
dari sisi Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah publikasi penelitian. Sumber daya mahasiswa lebih memahami terhadap publikasi-publikasi. Fakultas ini melakukan seminar internasional. Kira-kira itu tujuannya, dan untuk meningkatkan akreditasi dari program studi tersebut atas dukungan Bapak Rektor Richard M. Nabitupulu, pelaksanaan seminar internasional ini boleh berlangsung dengan baik. Pemirsa, kita beralih ke Kota Pematang Siantar. Guna mengasah kemahiran dan meningkatkan kompetensi dalam berbahasa Inggris, Polres Pematang Siantar menggelar lomba pidato berbahasa Inggris tingkat sekolah menengah atas atau SMA sederajat yang ada di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Sebanyak 12 orang siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas atau SMA yang ada di Kota Pematang Siantar mengikuti lomba pidato dalam berbahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Polres Pematang Siantar. Lomba pidato berbahasa Inggris ini dilakukan guna meningkatkan kemahiran dan kompetensi para pelajar untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya mampu bersaing di zaman modernisasi saat ini. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hirus Barudo menjelaskan lomba pidato menggunakan bahasa Inggris ini dilakukan sebagai motivasi terhadap para pelajar khususnya tingkat SMA sederajat yang ada di wilayah hukum Polres Pematang Siantar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun. Bahasa Inggris karena memang kita menyadari bahwa bahasa Inggris merupakan suatu bahasa yang dikenal internasional secara luas, sehingga ini akan memudahkan mereka nantinya. Ya, ini dapat membantu mereka untuk menuju ke tingkat yang lebih baik lagi. Ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, ya, Polres Pematang Siantar menyelenggarakan lomba kreatif. Ya, kami sudah tentukan lombanya itu adalah lomba pidato dalam bahasa Inggris dengan tema Polri dan masyarakat. Ya, ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa siswa dari SMA sederajat. Kapolres Pematang Siantar berharap dengan lomba pidato berbahasa Inggris ini, para pelajar mampu membantu mereka di jenjang yang lebih tinggi, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang harus dikuasai. Sementara itu, dari 12 siswa yang mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris, sebanyak 4 siswa-siswa meraih juara dengan kategori mahir dan fasih menggunakan bahasa Inggris dalam berpidato yang temanya berkaitan dengan Polri dan masyarakat. Guna meningkatkan pengawasan, pencegahan, dan penanganan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, terkhususnya untuk perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi bersama dengan berbagai stakeholder di kantor Gubernur Sumatera Utara. Bertempat di ruang rapat 1 lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut menggelar rapat guna penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan unsur komunitas yang bergerak di bidang anti kekerasan perempuan, media, hingga stakeholder lainnya. Dalam rapat tersebut digelar diskusi antar sesama peserta rapat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara serta strategi pencegahan dan penanganannya jika telah terjadi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Sri Suryani Purnamawati mengatakan bahwa angka kekerasan perempuan dan anak di Sumut masih didominasi oleh faktor ekonomi. Secara faktanya tentu yang bisa terukur itu adalah kasus ekonomi, karena kadang-kadang kan kasus ekonomi ini kita bisa melihat dari pendapatan keluarga yang kurang. Di samping itu tentu pengeluarannya banyak, ya, artinya pengeluaran antara pengeluaran pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, sehingga ini menimbulkan satu kegalauan, ya. Dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kepala Dinas juga menyebutkan mayoritas dilakukan oleh keluarga sendiri, maka terdapat unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dirinya berharap hal ini dapat kian berkurang di Sumut dengan adanya sinergitas antar Dinas P3A Sumut bersama dengan unsur lainnya.
Pemirsa, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pelawan melaksanakan pemotongan 5 ekor sapi di halaman kantor PLN NPUP Belawan di Kelurahan Sicadang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kemarin. Sebanyak 5 ekor sapi kurban disembelih di halaman kantor PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pelawan di kawasan Kelurahan Sicadang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyembelihan 5 ekor sapi ini merupakan wujud dari rasa syukur keluarga besar PLN NPUP Belawan dalam mengupayakan dan mengelola tenaga listrik untuk melayani masyarakat. Sebanyak 400 paket daging kurban diberikan kepada tenaga alih daya atau TAD yang bekerja di kantor PLN NPUP tersebut. Heni Setio Handoko, Senior Manager PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pelawan mengatakan, melalui pemberian paket daging kurban ini menjadikan keluarga besar PLN NPUP Pelawan menjadi lebih kompak dan bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kelistrikan ke masyarakat. Pada kesempatan ini kita menyembelih ada 5 lembu yang berasal dari keluarga besar UP Belawan beserta mitra. Insya Allah kita akan selesaikan penyembelihan termasuk nanti pembagiannya pada hari ini juga insya Allah selesai. Insya Allah nanti akan kita distribusikan kepada seluruh tenaga TAD kita, minimal kita 400 paket, teman kita berharap mudah-mudahan apa yang kita hasilkan dari pemotongan sampai pagi ini bisa lebih dari 400, tapi kita target punya bisa 400 paket yang kita distribusikan. Pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pelawan berharap pelayanan kelistrikan ke masyarakat dapat lebih optimal dan handal sehingga dapat dirasakan masyarakat. Menyembelih hewan kurban bagi pegawai di PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan pada Hari Raya Idul Adha sudah menjadi tradisi. Namun imbas berkurban tersebut, seluruh pegawai lebih rela berkorban demi kemajuan PLN. Setiap Hari Raya Idul Adha, setiap pegawai sangat menyambutnya dengan baik yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Bahkan pada pemotongan hewan kurban ini, seluruh pegawai ikut mengambil bagian hingga didistribusikan kepada pegawai dan masyarakat yang berada di sekitar kantor PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kelurahan Sicadang, Kecamatan Medan Belawan. Senior Manager PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Belawan, Heni Setio Handoko, mengajak seluruh jajaran pegawai agar menyukseskan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di PLN Nusantara Power Belawan. Dikatakan bahwa penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dapat melaksanakan tugas dengan baik, utamanya dalam menyediakan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat. Heni Setio menegaskan bahwa berkurban pada Hari Raya Idul Adha tidak ada yang sia-sia karena setelah berkurban, para pegawai diajak selalu memiliki rasa ingin berkorban demi kemajuan dan perkembangan PLN Nusantara Power Belawan. Pihaknya berkomitmen agar pada tahun depan jumlah hewan yang disembelih dapat ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat dapat menerima daging kurban dari PLN Nusantara Power Belawan. Diharapkan lagi melalui Hari Raya Idul Adha ini seluruh karyawan semakin kompak dalam mendukung kinerja demi kemajuan PLN. Pasca oleh Partai Golkar dalam Pilgub 2024 mendatang, Bobi Afif Nasution menyebutkan sejumlah nama yang akan mendampingi dirinya sudah masuk dalam pembahasan. Bobi Afif Nasution menyebutkan sejumlah partai sudah menyodorkan nama untuk mendampingi dirinya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Di antaranya ada nama Putri Akbar Tanjung, Sekar Tanjung yang merupakan Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Ketua Umum BPP HIMMI Akbar Bukhari, dan nama Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya yang masih tinggi elektabilitasnya. Bobi juga menyebutkan selain nama yang disodorkan oleh partai politik, nama-nama tokoh di luar parpol juga sudah masuk dan saat ini dalam tahap pembahasan di internal partai koalisi.
Bobi mengatakan nantinya setelah melalui rapat akan diputuskan satu nama dan memastikan calon wakilnya memiliki kriteria untuk membangun Sumatera Utara serta dapat berkolaborasi. Kemarin Golkar menyampaikan ada banyak nama ya. Saya sampaikan juga kemarin Pak Erlangga juga menyampaikan tidak hanya Pak Sekar, ada Bang Akbar, sehingga saya kemarin disebutkan juga Akbar Bufoni, ada yang kader Golkar yang dari Sumatera Utara, lain dari pribadi saya, tentu dari partai koalisi ya, yang akan juga ikut menentukan, akan juga ikut menentukan kriteria ataupun personal siapa. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon pertanyaan awak media terkait peran Presiden yang merupakan mertuanya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Sudah ada dua partai politik yang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Bobi Nasution pada kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Berkat dukungan dua partai, Bobi bisa langsung mendaftar menjadi calon gubernur, mengingat Golkar memiliki 22 kursi dan PAN memiliki 6 kursi di DPRD Sumut. Diketahui sebelumnya, DPP Partai Golkar secara resmi mengumumkan mendukung Bobi pada Pilgub Sumatera Utara. Sementara pesaing Bobi, mantan Gubernur Sumut, baru mendapatkan dukungan dari Partai Hadura yang hanya memperoleh 5 kursi di DPRD Sumut. Bahkan walau hanya didukung Golkar, Bobi bisa maju di Pilkada Sumut sebab Golkar memenuhi syarat 20% lebih kursi DPRD Sumut, sehingga memenuhi syarat mengusung calon sendiri. Bulusnya dukungan partai politik terhadap Bobi berkaitan dengan andil sang mertua Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal ini, Bobi tersenyum sambil menjawab jika mertuanya tersebut memiliki andil. Bobi ada andil nggak Pak sehingga parpol mulus dukung Bapak Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Ya Allah. Ya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis perekrutan petugas pemutahiran data pemilih Pantarlih untuk pemilihan kepala daerah 2024 dengan anggota dan PPK Labuhan Batu Utara. Sebanyak 286 orang badan ad hoc yang terdiri dari 270 orang ketua dan anggota PPS serta 16 orang ketua dan divisi data PPK mendapat BIMTEK dari Komisioner KPUD Laburah di Desa Ledong Barat, Kabupaten Asahan. Pelaksanaan BIMTEK tersebut terkait penguatan mekanisme dan menghadapi penyelesaian potensi masalah selama proses perekrutan Pantarlih berlangsung serta untuk memberikan masukan dan solusi saat menjalankan tugas perekrutan Pantarlih. Divisi Sisdik Farmas dan SDM KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa KPUD Labura sedang menggelar BIMTEK pasca pelantikan anggota PPS dan juga koordinasi proses perekrutan Pantarlih kepada anggota PPS dan PPK Labuhan Batu Utara pada persiapan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati serentak pada tahun 2024. Anggota Pantarlih yang akan direkrut sebanyak 1.062 orang Labuhan Batu Utara, sedangkan peserta yang mendaftar tidak dilakukan tes, hanya diberlakukan seleksi administrasi. Kegiatan BIMTEK dengan PPS yang kita laksanakan pasca pelantikan PPS Labuhan Batu Utara. Di samping itu juga kegiatan ini kita mengundang PPK dalam rangka koordinasi, konsolidasi di internal dalam rangka proses rekrutmen Pantarlih, mekanisme, tata cara, prosedur. Di samping itu kita menggali potensi masalah yang mereka hadapi selama proses rekrutmen. Diharapkan kita memberikan masukan dan solusi kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai PPS dalam rangka perekrutan Pantarlih. Petugas Pantarlih akan bekerja petugas Pantarlih akan bekerja selama 1 bulan, mulai tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Sementara itu pemirsa, memasuki tahapan pilkada dalam merekrut petugas Pantarli, Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu melakukan bimtek dan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi Sidali dan e-Coklit kepada panitia pemungutan suara atau PPS di Aula Kantor Camat Rantau Selatan kemarin. Guna mensukseskan tahapan pilkada dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kabupaten Labuhan Batu, Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu melakukan bimbingan teknis secara langsung kepada panitia pemungutan suara atau PPS se-Kecamatan Rantau Selatan. Terkait fungsi, tugas, dan kinerja bagi para petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sekaligus sosialisasi pemungutan aplikasi Sidali dan e-Coklit di 9 kelurahan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu pada Pilkada tahun 2024. Ketua PPK Rantau Selatan, Alam Wardah Ritonga menjelaskan sosialisasi bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi dan sosialisasi kepada pihak PPS, di mana nantinya PPS sendiri akan melakukan bimtek kepada petugas Pantarli sebanyak 98 orang se-Kecamatan Rantau Selatan yang bekerja dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 mendatang. Hari ini kita mau bimtek teknis terkait dengan pemungutan data pemilih Pilkada 2024 sekaligus sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sidali dan e-Coklit kepada PPS kita di 9 kelurahan PPS. Nantinya mereka akan membintek Pantarli yang sudah kita rekrut pada tanggal 14 sampai 19. Alhamdulillah Rantau Selatan sudah rampung, sudah mencapai kebutuhan Pantarli sebanyak 98 orang di Kecamatan Selatan. Alam Wardah juga menambahkan kepada seluruh PPS kiranya perekrutan petugas Pantarli terpilih nantinya harus lebih selektif dan memiliki integritas guna mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Beberapa hari setelah Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, harga bahan pokok di Kota Pematang Siantar masih stabil seperti hari-hari sebelumnya. Kondisi harga bahan pokok yang dijual di Pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar dari sejak menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah hingga saat ini masih tetap normal tanpa adanya kenaikan maupun penurunan harga. Meski harga stabil, daya beli masyarakat pasca Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, khususnya di Pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar masih terlihat standar. Hal ini terlihat dari masih sepi dan masih sedikitnya masyarakat untuk berbelanja. Pedagang sembako di Pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar mengatakan harga sembako yang dijual jelang Idul Adha hingga saat ini masihlah normal. Hanya harga telur ayam yang mengalami sedikit kenaikan. Dari yang biasa harga terendah Rp1.100 hingga tertinggi seharga Rp1.800. Kita sampai ke bawah pemakan. Belum itu berkisaran gitu. Naik 5.000 turun 5.000 naik gitu aja, jadi kita tetaplah kita bikin 18. Para pedagang di Pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar berharap agar pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap harga sembako sehingga harga dapat terus stabil hingga mampu mencegah terjadinya inflasi di Kota Pematang Siantar. Dari Kota Pematang Siantar kita beralih ke Kota Sibolga. Harga kebutuhan bahan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Sibolga masih tinggi, bahkan beberapa jenis barang juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Beringin Kota Sibolga, harga minyak goreng curah dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp17.000 hingga Rp17.500 per kilogramnya.
Tak hanya minyak goreng curah saja yang harganya masih mahal, bahkan harga minyak goreng kemasan berbagai merek juga masih cukup tinggi. Dan untuk ukuran 1 kg dibanderol pedagang seharga Rp18.000. Sedangkan untuk beras ukuran 10 kg jenis bintang 5 dijual Rp155.000. Untuk kebutuhan pokok lainnya seperti cabai merah dijual Rp55.000 per kilogram dan bawang merah Rp45.000 per kilogram. Sementara telur ayam dijual Rp55.000 per papannya. Tanaman jagung masih mendominasi dalam penggunaan lahan di kabupaten yang membuktikan bahwa sektor pertanian memang menjadi penggerak utama perekonomian sekaligus sumber mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini komoditas jagung menjadi salah satu komoditas utama pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Taput. Hasil pengamatan kerangka sampel area menunjukkan proyeksi produksi jagung di tahun 2023 mencapai 136.500,99 ton dan dengan luas lahan 24.392 hektar. Sebagai salah satu daerah penghasil jagung di Provinsi Sumatera Utara pada 2024, ditargetkan produksi jagung meningkat mencapai 140.000 ton dengan luas areal 24.500 hektar seiring membaiknya harga jagung di tingkat petani. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Taput, harga jagung hingga saat ini sangatlah tergolong menguntungkan. Yang diperkirakan produksi luas areal pertanian jagung di tingkat petani akan meningkat pada tahun 2024. Melalui program bantuan kepada petani dan Gapoktan sebagai upaya meningkatkan produksi padi dan jagung terus digalakkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Koordinator PPL Kecamatan Tarutung pada tahun 2024, produksi tanaman jagung dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. Selain harga jagung di tingkat petani saat ini mencapai Rp4.500 per kilogramnya, yang di mana jumlah areal produksi jagung berdasarkan data lapangan kawasan perkebunan jagung di Taput yang bertambah luas. Memiliki lahan pertanian jagung kurang lebih 24-25.000 hektar. Hampir 1.400 ton per musimnya. Pemirsa, petugas unit rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Medan mengevakuasi ular sanca batik sepanjang kurang lebih 1 meter di kawasan pemukiman warga. Warga kawasan Jalan Karya Jaya Medan Johor seketika panik dengan kemunculan seekor ular sanca batik dengan panjang kurang lebih 1 meter yang melingkar di salah satu vas bunga milik warga. Khawatir akan membahayakan, warga menghubungi petugas Damkarbat Kota Medan. Tim unit rescue Damkarbat Kota Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi menggunakan alat berupa tongkat penjepit. Ular sanca batik ini pun lalu dibawa ke Bako Damkarbat Amplas untuk dievakuasi. Petugas Damkarbat Kota Medan, Mujiono, mengatakan tak ada kesulitan saat proses evakuasi. Namun sifat ular yang cukup agresif membuat dirinya dan tim yang turun pada malam itu harus lebih berhati-hati dan waspada. Sudah 2 kali saya melakukan di TKP yang sama gitu, di TKP yang sama. Jadi kalau untuk kesulitan untuk menangani penyelamatan yang jenisnya ular melata ini adalah tidak ada. Cuman situasi cuaca aja, kebetulan dampak kita kan tadi malam sedang menangis atau hujan gitu. Kalau untuk ular sanca ini sendiri sebenarnya tidak masuk dalam kategori ular berbisa atau ular yang berbahaya. Namun ular jenis sanca batik ini termasuk ular dalam kategori yang tidak berbisa dan tidak terlalu berbahaya. Namun petugas Damkarbat Medan menghimbau jika mendapati kejadian serupa agar segera melaporkan ke petugas Damkarbat untuk dilakukan evakuasi.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Kota Medan yang berlaku pada hari Jumat 21 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 22 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Umbahas, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Madinah dan sekitarnya. Untuk dini hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara diperkirakan 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang berpotensi diiringi dengan angin kencang dan petir di sebagian wilayah lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.